Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman A1 dimanapun Anda berada? Bersama saya Miftah di podcast A1 One for You. Nah, seperti biasa di podcast A1 kita akan kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seseorang yang tentu saja memotivasi, menginspirasi, dan pastinya terpercaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu khusus untuk bulan Ramadan ini. Beliau adalah seorang dokter dan juga pendakwah. Selamat datang Dr. Ratih Paradini. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, kayak lebih segar ya, padahal lagi puasa. Kayak lihat yang dokter cantik. Oke, baik, Dok. Jadi ini saya lihat dokter ini sibuk sebagai pendakwah juga. Iya, betul. Penulis juga. Iya. Kalau boleh tahu saat ini tugas di mana? Iya. Saya sapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast A1. Perkenalkan, nama saya Ratih Paradini. Saat ini saya sedang bertugas di salah satu rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit swasta di Kota Makassar. Masya Allah, sampai lupa menyapa teman-teman A1 ya. Kayaknya karena ya lagi beberapa hari lagi Lebaran ya. Jadi oke, baik. Ini saya panggilnya Dokter Ratih, Dokter Dini atau Dokter Ratih, Kak. Oke, Dokter Ratih ya. Iya. Baik, Dok. Ini saya lihat kesibukannya lumayan banyak ya. Sebagai aktivis dakwah ternyata penulis juga. Ya, sok sibuk Kak ya. Sok sibuk. Berarti sudah berkeluarga ya? Ya, alhamdulillah. Anak sudah 2. Ada anak 2, masih iya. Balita semua atau? Iya. Yang pertama usia 3 tahun, yang kedua usia 1 tahun. Oke. Nah itu ya kembali lagi nih. Iya. Kesibukannya pada saat hari-hari biasa atau bulan Ramadan itu seperti apa? Terus bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan Dokter Ratih ini berkuliah di mana? Siapa tahu teman-teman A1 ada yang temanku itu ada dalam TV. Silakan, Dok. Jadi saya itu alumni Universitas Muslim Indonesia. Masuk FK itu tahun 2013, Kak. Masya Allah, masih muda sekali ya. Saya merasa jadi tua sekali. Masya Allah. Tidak kelihatan kok, Kak. Jadi selesainya itu tahun 2019. Iya. Selesai 2019. Aduh, berapa tahun yang lalu ya? Iya. Kayaknya kita beda-beda 1 tahun lah ya. Oke, baik, Dok. Nah, kalau untuk di bidang dakwahnya biasanya apakah dari kampus atau sudah kemana-mana begitu? Ya, kalau di bidang dakwah, saya kan mengkaji Islam itu mulai SMA, jadi mulai aktif-aktif, ikut-ikut kajian SMA, kemudian akhirnya dakwah gitu kan. Setelah memahami, ternyata yang namanya aktivitas dakwah itu bukan hanya sekedar profesi tertentu ya Kak, dan bukan ternyata hanya sekedar misalkan alumni tertentu misalkan. Nah, tetapi ternyata yang namanya aktivitas dakwah itu adalah satu bentuk kewajiban bagi seluruh umat Islam gitu. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah meskipun 1 ayat. Sehingga waktu saya ngaji mendengarkan hadis Rasul itu, saya kemudian berpikir, oh iya ya, berarti memang yang namanya dakwah itu wajib bagi setiap umat Muslim. Jadi bukan cuma sekedar misalkan alumni Fakultas Agama doang gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya sudah mulai berusaha untuk mengajak orang untuk ikut kajian yang sama, kemudian mulai aktif untuk mengisi forum kecil-kecil. Awalnya ngajakin ini, waktu SMA itu ngajakin junior-junior. Ya biasalah kekuasaan senior ya. Iya, betul. Nah, setelah itu kemudian alhamdulillah dipercaya kalau sampai saat ini menjadi pembicara di berbagai kampus. Jadi bukan cuma sekitar Makassar, tetapi juga di beberapa kampus nasional. Jadi saya pernah diundang jadi pembicara berdakwah di Universitas Brawijaya. Masya Allah, luar biasa. Sudah kayak sampai. Iya, betul Kak, di Universitas Sriwijaya di Sumatera. Kalau yang baru-baru ini di FK UMI juga pernah. Di kampus sendiri? Di kampus sendiri, tapi biasanya rata-rata online sih Kak. Ada juga yang offline. Lebih fleksibel ya kalau online. Fleksibel, betul. Dan kadang-kadang juga menjadi pembicara di komunitas-komunitas. Jadi komunitas Yuk Ngaji Makassar, komunitas Back to Muslim Identity Community, ataupun himpunan-himpunan kampus biasanya, atau BEM-BEM kampus biasanya undang. Luar biasa aktif sekali. Nah, dulu SMA-nya di mana?
Saya dari Masamba, Kak. Oh, dari Masamba. Ya, jauh ya. Jauh. Ada berapa jam tuh dari Makassar? 8 jam ya? Ya, 8 sampai 12 jam bisa. Terus sekarang sudah domisili Makassar? Iya, sudah domisili di Makassar karena berkeluarga di sini. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, terus gimana korelasinya nih? Tiba-tiba memilih kedokteran? Kenapa bukan kayak oke karena saya mau berdakwah sejak SMA mungkin saya pilih ya jurusan keagamaan aja deh. Iya betul ya. Terus tiba-tiba langsung jadi anak kedokteran itu gimana ceritanya? Iya. Jadi ini inspirasi dari Rasulullah SAW juga Kak, di mana beliau bersabda khairun nas anfahum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah, dan yang namanya ilmu kedokteran itu kan punya kebermanfaatan yang luar biasa menurut saya Kak ya, bahwa yang namanya orang sehat itu adalah kebutuhan primer setiap manusia kan ya. Kita juga nggak bisa optimal beribadah kalau tidak sehat. Dan sebenarnya saya juga mau menjadi salah satu contoh agar tidak terjadi dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu agama, bahwa sebenarnya apapun profesinya kita itu bisa menjadi bagian dari dakwah juga gitu. Bahwa kalau misalkan kita sebagai seorang dokter bukan berarti kita hanya fokus dalam bidang kedokteran saja, tetapi justru ketika kita menjadi seorang dokter artinya kita punya satu bentuk bargaining position yang lebih didengarkan oleh masyarakat, dan itu yang saya anggap sebagai privilege untuk bisa lebih mampu untuk dakwahnya itu bisa lebih meluas begitu Kak, dibandingkan dengan misalkan kalau misalkan hanya sekedar latar belakang agama saja, tentunya itu ada ekspertise tersendiri ya Kak ya. Kalau umpama orang punya latar belakang agama, hanya tadi saya mau mendobrak stigma istilahnya ya, bahwa yang namanya pengumuman dakwah itu tidak harus dari latar belakang agama, dari apapun itu bisa kemudian jadi jalan untuk kita berdakwah. Karena sekali lagi bahwa dakwah itu ternyata wajib. Selain itu, yang menariknya Kak ya, yang namanya dakwah itu dia adalah kalau boleh dikatakan jalan tol untuk bisa masuk surga. Iya, Masya Allah. Maksudnya gini, dakwah itu ternyata punya peluang mendapatkan pahala yang besar. Karena saya sadar, saya banyak dosanya nih Kak ya. Jadi saya berpikir apa ya? Nah apa ya, kegiatan ataupun amal soleh yang itu peluang pahalanya besar. Nah ternyata dakwah. Karena Rasulullah SAW itu sampai bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, sesungguhnya jika lewat wasilahmu engkau berdakwah dan lewat wasilahmu orang tersebut mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apa-apa yang dilewati oleh matahari mulai dari terbit sampai terbenam. Selain itu di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdakwah, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang didakwakan. Ibaratnya kayak gini Kak, jadi ada sistem MLM dalam aktivitas dakwah ya. Tapi ini bukan multi level marketing, tapi multi level pahala. Kayak ada reward yang menunggu kita. Betul, jadi misalkan nih saya dakwah ke si A, terus si A ini akhirnya dia juga berdakwah kepada si B. Si B nantinya berdakwah ke si C, maka pahalanya si C, si B, si A itu mengalir ke saya tanpa mengurangi pahala mereka. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ada multi level pahala di situ yang bisa didapatkan Kak. Jadi ya kayak oh iya ya, ini menarik nih. Selain itu juga yang lebih luar biasanya Rasulullah menjadikan aktivitas dakwah ini sebagai metode perubahan Kak. Jadi Rasul itu merubah wajah bangsa Arab yang kalau secara geopolitik Arab zaman dulu kayak sebelum Islam itu datang kan ibaratnya kayak semacam wilayah yang tidak begitu dipandang. Dia diapit oleh dua kekuatan besar, Persia dan Romawi kan, yang saat itu menjadi mercusuar dunia. Nah, Arab ini terbelakang gitu. Boleh dikatakan SDM-nya rendah gitu ya, suka senggol bacok lah ya, suka berperang gitu kan. Yang namanya literasi juga rendah, orang baca tulis juga kurang kan kayak gitu kan. Nah, tapi kemudian bangsa Arab bisa menjadi bangsa yang cemerlang, bisa menjadi bangsa yang gemilang, khususnya setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah dan menerapkan Islam secara keseluruhan, secara kafah di wilayah Madinah, dan kemudian mengembangkan wilayahnya ke wilayah Mekah. Dan mulai pada saat itu kan luar biasanya wilayah Arab yang dipimpin oleh Rasulullah itu menjadi wilayah yang berbeda, yang dulunya terbelakang menjadi terdepan, bahkan bisa menyaingi gitu ya wilayah Persia. Beberapa wilayah Persia ditaklukkan khususnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah itu dimulai dari mana perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah? Dari dakwah yang disampaikan lewat Islam yang jadi luar biasa ya. Dakwah itu omon-omon tapi punya efek yang dahsyat kan. Kayak jangan-jangan pulang dari sini jadi pendakwah juga. Masya Allah, amin ya. Amin. Insya Allah nggak harus ada stigma dakwah sih Kak. Maksudnya
yang namanya kita ngajak orang kepada kebaikan, betul. mencegah orang kepada keburukan, itu sudah dakwah. Jadi sampaikanlah walau sebesar walaupun satu ayat gitu kan, kata Rasulullah. Jadi nggak harus kita jadi hafizah Quran dulu dan lain sebagainya, tapi tentunya kita tetap harus punya proses pembelajaran agar apa yang kita sampaikan itu ada basicnya, ada standarnya. Jadi bukan menyesatkan orang, apalagi berdakwah cuma untuk menjual agama ya, nauzubillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini dok, di tengah kesibukannya dokter ini, kayak pernah nggak anak-anaknya pada protes begitu, atau mungkin masih kecil jadi yang protes, suaminya mungkin? Kalau masalah protes sih, kalau dari suami tidak ya Kak, karena memang dari awal sebelum saya menikah, saya punya komitmen untuk menjalankan pernikahan itu niatnya memang untuk dakwah, begitu. Jadi menikah itu bukan meredupkan dakwah, tapi dengan menikah semakin mengembangkan dakwah. Masya Allah, jadi satu visi. Satu visi, betul. Jadi memang memilihnya orang yang satu visi gitu. Jadi ya insya Allah nggak bisa protes. Keren. Tapi ya yang namanya kita kehidupan itu kan berproses ya Kak. Kalaupun misalkan ada hal-hal yang mungkin kewajiban saya sebagai seorang istri yang terlalaikan gara-gara misalkan aktivitas-aktivitas di luar ya, maka tentu kita sebagai seorang istri bermuhasabah, berkomunikasi, berdiskusi gitu, menerima dan mengevaluasi diri, menerima misalkan saran dan nasihat apabila ternyata ada protes-protes demikian gitu. Itu kan harus jadi muhasabah juga. Intinya komunikasi ya. Betul. Kita rumah tangga. Nah, baik. Nah, kita ke tema kita nih, teman-teman A1 otomatis ya mau tahu kira-kira Ibu Dokter diundang ini paling tidak bisa kasih tips-tips atau sesuai dengan tema kita hari ini adalah menu sehat di bulan puasa ya. Jadi kayak bagaimana mungkin kita menyajikan menu-menu yang lebih sehat untuk keluarga pada saat bulan puasa itu. Iya. Jadi kalau bicara tentang menu sehat, pada intinya adalah menu sehat itu mengandung yang namanya nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia. Nutrisi apa yang dibutuhkan oleh manusia? Ada yang namanya makronutrien dan ada namanya mikronutrien. Makronutrien itu apa saja? Terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Mikronutrien apa saja? Vitamin dan mineral. Gitu. Jadi bagaimana proporsi yang baik dan benar dalam mengkonsumsi makronutrien dan mikronutrien? Nah, teman-teman itu bisa melihat di isi piringku Kemenkes ya. Di situ sudah jelas deskripsinya bagaimana proporsi yang baik. Jadi karbohidrat itu kan terdiri dari nasi, umbi-umbian, jagung, kentang, kayak gitu contohnya ya. Protein itu daging-daging, ikan, daging-daging merah, ayam dan lain sebagainya, termasuk juga telur dan kacang-kacangan, itu adalah sumber protein. Sedangkan sumber lemak juga bisa didapatkan dari daging-daging juga tadi yang mengandung lemak. Nah, selain itu mikronutrien itu bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Mikronutrien berupa apa? Vitamin B, vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya. Nah, di isi piringku Kemenkes itu sudah dideskripsikan bagaimana proporsi yang tepat. Berapa persen karbohidratnya, berapa persen sayurannya, proteinnya. Kadang kalau kebiasaan kita ya Kak ya, 80% isi piringnya adalah nasi ya, supaya lebih kuat ya menjalani hari. Ya. Terus proteinnya sedikit gitu. Habis itu ya sayurnya apa adanya. Bahkan kadang kalau orang di Sulawesi Selatan itu kayak yang saya perhatikan kalau sudah ada kuah ikannya sudah dianggap itu pengganti sayur. Jadi kayak sudah ada sari-sari dari ikannya. Sudah mungkin basah nasinya jadi kayak sayurnya cukup. Dari mungkin bawang-bawangnya atau apa ya. Ya, padahal kalau kita perhatikan bagaimana proporsi isi piringku ternyata bisa dilihat Kak ya. 35% itu isinya adalah karbohidrat, 35% lainnya adalah sayur. Jadi seimbang antara sayuran dengan karbohidratnya. Nah, proteinnya itu sekitar 15% dan buahnya juga 15%. Nah, yang jadi pertanyaan nih, beda tidak isi piringku itu pada saat kita di hari-hari yang seperti biasa atau pada saat berpuasa? Jadi kan otomatis seperti yang tadi, jangan sampai pada saat sahur saya butuh lebih banyak karbohidrat nih, butuh banyak nasi nih, atau butuh banyak air nih, minum sampai berapa liter begitu sebelum imsak, itu bagaimana Dok? Nah, jadi sebetulnya kurang lebih sama ya Kak ya, kurang lebih sama yang dibutuhkan. Karena itu adalah porsi isi piringku itu sudah sangat optimal untuk kemudian dikonsumsi baik itu pada hari-hari biasa ataupun bulan Ramadan gitu. Jadi proporsinya itu sudah sesuai. Meskipun kita berpuasa sudah tepat proporsi isi piringku tadi. Nah, hanya nanti yang membedakan adalah
masalah di pola makan, karena ada perbedaan jadwal ya pada saat kemudian kita berpuasa dan pada saat kita itu tidak berpuasa, begitu Kak. Seperti itu ya dok. Jadi terus misalnya nih, saya mau apa ya, kayak oke ini buah semua, saya makan banyak semangka, itu kayak menutupi enggak kebutuhan kalori kita misalnya pada saat berpuasa, apa kayak oke saya makan buah saja deh, atau yang mungkin kayak lagi diet, itu seperti apa dok? Jadi kayak oke saya diet karbo nih, itu bagaimana, bisa enggak ya, kira-kira aman nggak ya? Iya, jadi kalau misalkan bicara tentang buah-buahan tadi, tentunya sesuatu yang berlebihan itu apapun tidak baik ya Kak ya. Termasuk sebenarnya misalkan buah-buahan tadi kan kalau dari isi piringku proporsinya 15% sama dengan protein tadi. Nah, maka tentu akan berpengaruh. Kenapa? Karena buah itu bagus dari aspek mikronutriennya dan seratnya itu tinggi. Nah, hanya saja kurang dari sisi energi. Gitu. Jadi, sementara kalau kita berpuasa, kita kan butuh yang namanya energi. Kita butuh yang namanya makanan, asupan yang kalorinya cukup tinggi gitu. Nah, selain itu yang mau saya tambahkan sedikit ya terkait masalah menu pada saat sahur maupun berbuka Kak ya. Pertama, secara ideal tadi kita tentunya berlandaskan pada deskripsi isi piringku. Tapi kalau bicara tentang makanan yang sehat itu Kak, itu sangat personal sebenarnya. Kenapa sangat personal? Karena profil kesehatan orang itu bisa jadi beda-beda. Apa yang sehat untuk si A belum tentu sehat untuk si B. Tergantung dari proporsinya. Jadi bukan lihat dari makanannya saja. Contoh madu. Madu sehat tidak Kak? Ya tergantung merek madunya apa kali ya. Ya karena ada madu yang judulnya madu tapi isinya gula judulnya madu tapi pas dilihat di apa komposisinya ada berapa persen madu cuma 20%, yang lainnya gula dan air. Nah, ini ibaratnya kalau kayak madu asli ya Kak ya. Madu asli itu kan tentunya sehat ya, tapi belum tentu sehat untuk semua orang. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang dia mengidap diabetes mellitus contohnya. Nah, sementara dia tidak cocok dengan konsumsi madu yang berlebihan. Jadi contoh seperti itu, artinya kembali lagi bahwa yang namanya makanan sehat itu tergantung dari personalnya kita. Makanya tergantung dari kesehatannya kita. Kita punya riwayat penyakit apa? Diabetes kah? Hipertensi kah? Kalau hipertensi kan berarti yang harus dikurangi apa? Garam-garamnya. Contoh begitu. Nah, selain itu yang paling penting juga pada saat kita berpuasa adalah asupan cairan nih. Asupan cairan itu kan tetap sama ya Kak ya, meskipun kita berpuasa tetap diupayakan kita minum 8 gelas per hari. Yang satu gelasnya itu sekitar 230 ml. Gitu. Nah, terus gimana nih cara mengatur pola makan kita? Kan kayak kadang kayak, wih kaget ki perutku ini habis buka atau itu cara mengatur, cara tepat untuk mengatur kita itu seperti apa biar kayak lebih sehat ki jadinya? Iya. Jadi Rasulullah itu kan sudah menganjurkan kita ya Kak, pada saat berpuasa itu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi itu sunnahnya seperti itu. Jadi kita mengambil pola yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Baik. Sebelumnya kita mungkin teman-teman A1 pasti menunggu ya apa yang akan disampaikan selanjutnya oleh Bu Dokter. Jadi sebelum itu kita bridging dulu. Kita kembali lagi nanti di podcast A1 One for You. Nah, kembali lagi di podcast A1 One for You. Nah, masih bersama Dokter Ratih di sini. Nah, kita lanjutkan kembali Dok tadi. Nah, bagaimana Rasulullah menganjurkan ya pada saat kita di bulan puasa itu untuk mengatur pola makan itu seperti apa? Iya. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, adapun pola makan yang harus kita perhatikan pada saat kita berpuasa itu adalah pertama, jangan sampai kita pada saat berbuka puasa itu membebani lambung. Misalkan pada saat makan saking laparnya langsung dihantam gitu saja semuanya ya. Karena itu akan bisa membebani lambung. Itu akan mampu memicu kenaikan asam lambung sehingga makannya itu sedikit-sedikit. Ibaratnya kayak pada saat berbuka ya appetizer-nya dulu lah gitu ya. Makan makanan pembuka dulu, nanti setelah sholat maghrib baru makan main course-nya gitu. Kalau dirasa kurang setelah sholat tarawih lelah gitu ya, habis beribadah makan lagi silahkan. Nah, yang perlu juga diperhatikan selain masalah isi piringku tadi, deskripsi makanan yang optimal berdasarkan isi piringku, yang harus juga dijaga di sini adalah asupan gula, garam, dan lemak. Gitu. Nah ini kita ada beberapa foto nih Dok. Kita lihat dulu, ada beberapa kegiatannya dokter di sini. Bisa diceritakan Dok mungkin seperti apa?
Nah ini lagi di mana nih dok? Oh, yuk ini, ngaji. Oh iya. ngaji. Saya kemarin habis ikut kegiatan yuk ngaji. Oh gitu ya. Iya ini waktu mengisi di forum yuk ngaji. Tempatnya di Golden House pada saat itu. Alhamdulillah pada saat momen itu ada sekitar 200-an peserta. Masya Allah. Ahwat semua ya. Nah ini lagi Oh ini kegiatan kajian bulanan komunitas. Oh jadi ada komunitas apa tuh kalau boleh Muslim tahu? Identity Community. Oh saya pikir kayak khusus dokter begitu. Oke, nah ini di mana dok? Oh ini di SMA, saya ngisi ke adik-adik SMA. Temanya ini sudah tentang cinta itu hari. Aduh, oh ya ada apa dengan cinta ya? Iya. Ada Rangga di situ. Nah ini sudah berprofesi sebagai dokter kah? Iya sudah. Atau oh ya? Ini sudah kak. Ini dengan peserta-peserta adik-adik SMA-nya. Jadi kayak lebih ini ya, dakwah kaum remaja atau mamah-mamah muda mungkin. Bisa masuk ke semua segmen sih kak. Oke, ya lebih fleksibel ya, namanya juga berdakwah. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke tema nih. Iya. Terkait bagaimana menyediakan menu yang sehat pada saat bulan puasa itu kalau misalnya pada saat kita berbuka nih, cara untuk menjaga biar kayak perutnya tidak langsung kaget pada saat berbuka itu bagaimana dok? Iya. Jadi memang harus diperhatikan ya, harus dipahami bahwa yang namanya perut itu juga punya kapasitas. Jangan sampai pada saat dia terlalu lapar karena sudah kosong berjam-jam, lantas langsung dibebani dengan asupan yang berat gitu. Makanya kita tentunya pada saat berpuasa itu kan haus ya tentunya kita asupan cairannya dulu yang utama. Nah setelah itu makan makanan pembuka yang ringan-ringan dulu. Gitu. Tapi tadi saya mau jelaskan bahwa jangan lupa bahwa asupan gula, garam, dan lemak itu harus diperhatikan bahwa ada batasannya. Karena kadang kita kalapnya di sini. Contoh misalkan kalau berbuka puasa itu kan paling banyak gorengan ya kak ya. Saya juga jalan koteknya tidak pernah kelupaan. Nah, jadi teman-teman harus pahami bahwa ternyata kadar asupan yang perlu untuk kita konsumsi itu ada batasnya. Jadi kalau gula itu maksimal 4 sendok makan per hari. Kalau garam itu maksimal 1 sendok teh per hari. Kalau lemak itu maksimal 4 sendok makan per hari. Nah, jadi 5 sendok makan per hari. Iya, jadi ada takaran-takaran khususnya, diperkirakan jangan sampai kemudian kita itu berlebihan. Karena kalau berlebihan, gula berlebihan bisa menyebabkan apa? Diabetes. Garam berlebihan bisa menyebabkan hipertensi apa? Hipertensi. Kalau lemak berlebihan bisa menyebabkan obesitas. Obesitas. Jadi kayak tanya jawab. Ya, hiperkolesterolemia. Jadi kolesterolnya meningkat. Itu kan semua membuat justru bukan menjadikan tubuh tambah sehat ya, tapi tambah sakit. Padahal sebenarnya kalau kita berpuasa itu tubuh makin sehat seharusnya. Gitu dengan aktivitas berpuasa itu. Nah, terkait kayak kita lebih sehat pada saat berpuasa nih, Dok. Ini bagaimana? Karena kita korelasikan ya antara agama dengan medis. Itu gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya ternyata pada saat kita berpuasa itu bukan malah membuat kita semakin sakit, tetapi justru tubuh itu banyak penelitian-penelitian ya Kak ya yang menunjukkan bahwa orang yang berpuasa ternyata kesehatannya itu malah semakin meningkat karena tadi asupan makanannya itu lebih terjaga gitu. Jadi misalkan asupan gula dan lemaknya juga itu lebih berkurang dibandingkan dengan pada saat dia tidak berpuasa. Karena kan ada waktu-waktu atau rentang jam yang kita tidak mengkonsumsi apapun sama sekali ya Kak ya. Dan itu ternyata mempengaruhi. Jadi ibaratnya tubuh juga itu beristirahat. Nah, jadi dan menurut penelitian juga meningkatkan imunitas ternyata aktivitas berpuasa itu gitu. Yang penting tadi bahwa agar kesehatan kita itu bisa optimal, maka tetap dijaga makanannya pada saat kita berbuka puasa. Jangan asal yang penting makan, yang penting santap gitu. Tapi saya mau balas dendam nih. Jangan ya. Jadi tetap harus diperhatikan tadi makronutrien, mikronutrien, gula, garam dan juga lemaknya juga harus diperhatikan agar optimal kesehatan yang bisa didapatkan. Tapi tentunya kalau kita berpuasa yang utama adalah bukan cari sehatnya tapi cari ibadahnya ya Kak ya. Masya Allah, biasa sekali. Nah, terkait menu pada saat berbuka puasa atau sahur nih Kak. Jadi panggil Kakak, Dok ya. Itu sebaiknya pada saat sahur itu kayak makanan seperti apa sih yang bisa kita makan tapi tetap menjaga diri kita supaya lebih tetap fit, apalagi yang punya aktivitas banyak itu seperti apa Dok?
Iya, sama sebenarnya dengan rekomendasi isi piringku Kemenkes tadi kan. Iya. Jadi di isi piring itu kan sudah kompleks dan sudah komplit ya, dari aspek makronutrien maupun mikronutriennya. Jadi itu yang kemudian yang dijadikan sebagai panduan. Jadi bukan berarti misalkan, oh nanti saya takut capek, jadi saya itu memperbanyak karbohidratnya, nggak kayak gitu juga. Justru kemudian kalau karbonya terlalu banyak malah bisa bikin lemes juga, gitu, karena tidak seimbang. Jadi yang namanya konsep makanan sehat itu intinya adalah ada keseimbangan di situ. Begitu. Ya, balance, betul. Ada keseimbangan ya. Seperti kayak apa, ibadah dengan aktivitas juga mungkin harus ada keseimbangan ya. Iya. Meskipun, nah terkait proses kita pada saat bulan Ramadan nih Kak, terus dikaitkan dengan ibadah, terus anjuran agama, ada yang bilang bahwa pada saat berpuasa itu tidur juga berpahala. Terus sampai ada orang yang kayak tidur beberapa jam dalam satu hari. Jangan sampai teman-teman A1 di luar sana lebih banyak tidurnya nih daripada aktivitas lainnya. Itu seperti apa, Dok? Iya, jadi artinya pada saat bulan Ramadan kita tetap harus produktif ya teman-teman sekalian. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, penuh berkah. Kita mendapatkan privilege yang luar biasa ketika Allah itu masih memberikan kesempatan kita menikmati bulan Ramadan. Jadi akan sangat rugi rasanya kalau hanya sekedar digunakan untuk tidur saja, begitu. Padahal ada ibadah-ibadah sunnah lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita optimalkan pada saat bulan Ramadan, gitu Kak. Nah, untuk tidurnya ini sendiri, Dok, kan ya otomatis adalah ya orang yang memang akhirnya jadi lebih banyak tidur ya, karena capek atau apa segala macam. Nah, itu ada ndak kayak hubungannya atau pengaruhnya terhadap tubuh kita sendiri ketika misalnya kita tidur pada saat berpuasa? Iya. Jadi yang namanya kita berpuasa, pastilah tentunya kita capek, lemes, karena memang kita asupannya berkurang ya, tidak sebagaimana kalau kita tidak berpuasa. Nah, hanya saja bukan berarti lemasnya kita itu ibaratnya diikutin gitu loh Kak. Maksudnya pada saat kemudian kita lemas, kita ikutin, itu malah tambah membuat kita bukan fit tapi tambah lemas. Jadi justru ketika kita berpuasa, aktiflah melakukan kegiatan-kegiatan gitu, supaya apa? Supaya kita itu tidak terlalu merasakan lemasnya tadi. Justru kalau mau kita fokus ke lemasnya nih, gitu, akhirnya aduh saya puasa nih, lapar dan seterusnya, tidur aja deh. Terakhir itu justru makin bikin lemas gitu. Padahal banyak, maksudnya tubuhnya kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif lain. Pokoknya tubuh kita sudah dirancang lah ya. Rasulullah saja dan para sahabat Kak ya, di bulan Ramadan itu pergi berjihad loh, berperang. Bukan pergi tidur. Masya Allah, luar biasa. Jadi terakhir nih, Dok, pesan-pesan untuk teman A1 yang ya mungkin tips-tipsnya ya selama berpuasa supaya bisa lebih beraktivitas lagi, kayak dari segi makanannya mungkin atau seperti apa, terus tetap bisa kayak lebih fit seperti itu untuk teman-teman A1. Baik teman-teman A1, agar Ramadannya kita itu lebih barokah, maka kita tentunya mengoptimalkan kesehatan kita lewat salah satunya, ikhtiarnya adalah makan makanan yang bergizi seimbang, gitu. Itu kuncinya. Isi piringku tadi, betul. Dan menjaga asupan-asupan kita agar tidak berlebihan pada hal-hal yang tidak sebolehnya berlebihan, kayak tadi gula, garam, dan juga lemak. Dan jangan lupa asupan cairannya. Nah ini yang penting, 8 gelas per hari. Bisa kemudian kita cicil-cicil ibaratnya ya, pada saat berbuka 2 gelas, pada saat kita makan berat 2 gelas, pada saat malam hari sebelum tidur 2 gelas, dan pada saat sahur itu 2 gelas. Agar asupan cairan juga tetap terjaga selama bulan Ramadan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk lemas dan tidak produktif dalam aktivitas pada saat bulan Ramadan. Insya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya kayak ada banyak tips yang sudah kita dapat, meskipun sebenarnya masih mau ngobrol panjang tapi akhirnya waktu membatasi kita. Terima kasih sekali lagi Dr. Rati sudah hadir di podcast A1. Teman-teman A1 semoga mendapatkan informasi yang tentu saja memotivasi, menginspirasi dan bermanfaat, dan pastinya terpercaya untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast A1. Saya Miftah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saksikan podcast A1 One for You di TVRI Sulawesi Selatan.